Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah. Inna qouli ta'ala fala tu'ajibuka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Baik, inna qouli ta'ala fala tu'ajibuka amwalu haula'i munafiqin wa la auladuhum fa innahu la ghibta fiha wa la ghibtata fiha wa awwalu barakatiha 'alaihim an qaddamuha 'ala maradi rabbihim wa asaw Allah ta'ala yajri innama yuridu Allah yu'adzibahum biha fil hayati dunya wal murad bil 'adzab huna ma yanaluhu min al mashaqqah fi tahsiliha wa sa'i asyadid fi dhalika wa hamil qalbi fiha wa ta'ab al badan falau qabalat ladzatuhum fiha bi mashaqqatihim lam yakun laha nisbatun laha masyaallah las nisbatun ilaihi فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. طيب. ومن وبالها العظيم والخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فأي عقوبات أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. طيب. Faedah yang pertama dari ayat tersebut apa itu? Ayat Allah berfirman, wahai kaum mukminin, kaum sini kan Rasul SAW, wahai Rasul, tentunya kita semua umatnya, jangan kalian terpesona dengan harta mereka dan anak keturunan mereka. Hanyalah Allah menginginkan, ayat yang biasa baca, ayat 55. Hanyalah Allah menginginkan dengan harta dan anak mereka itu supaya Allah mengazab mereka di dunia dan hilang dan keluar jiwa mereka ketika keluar jiwa mereka dari dunia ini dalam keadaan kafir. Ayat yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi kita secara khusus sallallahu alaihi wasallam dan secara umum umatnya kita semua untuk jangan terpesona dengan harta orang-orang munafik dan keturunan mereka. Kemudian karena kenapa kita jangan terpesona? Karena tidak ada yang perlu untuk dihasad baik pada harta dan anak keturunan mereka. Karena tidak ada yang perlu untuk hasad atau dengki yang baik pada harta dan keturunan mereka. Nah itu karena apa? Karena itu ya sebab yang pertama kenapa kita tidak perlu terpesona dengan harta dan hartanya orang munafik dan keturunan mereka. Sebab yang kedua, karena harta dan anak-anak mereka tersebut menjadikan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Itu. Jadi harta yang mereka miliki, anak yang mereka miliki menjadikan mereka dan harta dan anak mereka itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mau dihasad? Iri yang baik. Baik, kemudian pada berikutnya. Faedah berikutnya kata Syekh rahimahullah, hanyalah Allah melapangkan rezeki, melapangkan harta. Santai. Kemudian faedah berikutnya, hanyalah Allah melapangkan harta dan keturunan memiliki anak. Hanyalah Allah melapangkan harta mereka dan menjadikan mereka memiliki anak adalah supaya Allah mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat. Sebelum Allah mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat.
Nah, ya. Kemudian karena berikutnya, yang dimaksudkan azab di dunia bagi orang-orang munafik dengan harta dan keturunan berikutnya, keturunan mereka, yang dimaksudkan oleh Allah azab bagi mereka orang munafik dengan harta dan keturunan itu adalah, perhatikan ini faedah luar biasa dari Syekh Sa'di maksudnya, yaitu azab yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah kepayahan dan kerja keras yang besar di dalam mendapatkan harta dunia itu. Nah, itu azab yang mereka dapatkan. Azab yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut, yaitu mereka kerja keras, payah, banting tulang peras keringat ibaratnya untuk mendapatkan harta tersebut. Itu adalah azab bagi mereka di dunia. Nah, ya, jadi azab yang Allah maksudkan dalam ayat 55 dalam surat At-Taubah itu adalah azab yang dimaksudkan oleh Allah. Itu apa tadi? Mereka kerja keras di dalam mendapatkan harta tersebut. Itu yang pertama, mana azab. Yang kedua, huwa hammal qalbu fiha. Hatinya penuh ambisi untuk mendapatkan harta dan keturunan itu. Hatinya ambisi besar, hamma itu ambisi yang kuat. Yang kedua, maksud azab di situ adalah hatinya berambisi kuat untuk mendapatkan harta itu dan keturunan. Yang ketiga, wa ta'abul badan, dan payahnya fisik mereka untuk mendapatkan harta dan keturunan itu. Nah, itu dimaksudkan oleh azab. Itu dimaksudkan azab yang Allah berikan kepada orang munafik dengan harta dan keturunan yang mereka dapatkan. Ya, jadi jangan kita terpesona. Ya. Nah, kemudian cara berikutnya, kata beliau rahimahullah, seandainya kenikmatan dan kelezatan yang mereka hasilkan dari harta dan keturunan itu, seandainya kelezatan dan kenikmatan harta dan keturunan yang mereka dapatkan itu disejajarkan dengan kepayahan yang mereka derita, yang mereka dapatkan, disejajarkan dengan derita atau kepayahan yang mereka dapatkan, baik kepayahan hati dan fisik mereka serta kerja keras mereka, maka lam yakun laha nisbatun, maka tidak ada apa-apanya itu, maka tidak ada bandingannya, maka tidak bisa dibandingkan kepayahan yang mereka dapatkan dengan harta yang mereka hasilkan dan keturunan itu. Nah, itu dia. Baik. Kemudian cara berikutnya, ditambah lagi. Nah, kata beliau, ditambah lagi harta dan keturunan tersebut, ditambah lagi harta dan keturunan tersebut al-hadhum anillahi wa dzikrillah, melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maksudnya hak Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu. Terlebih lagi kata beliau, harta dan keturunan mereka tersebut yang mereka sudah dapatkan sapaya itu dan seterusnya tadi penafsiran sebelumnya, melalaikan mereka dari Allah, hak Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sudah tahu zikir yang paling afdal apa? Al-Quran. Setelah itu apa? Hadir atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Majelis zikir. Setelah itu apa? Salat dan seterusnya. Baik, ya. Kemudian kaidah berikutnya, maka dengan dua tadi itu, yaitu dua perbandingan, yaitu seandainya kelezatan harta yang mereka dapatkan dan apa itu anak yang mereka dapatkan disejajarkan atau dibandingkan dengan kepayahan yang mereka dapatkan itu, maka tidak ada bandingannya. Ditambah lagi dengan melalaikan ini tadi, maka menjadilah wabalan alaihim fi hatta di dunia, maka menjadilah harta dan keturunan mereka tersebut menjadi
menjadi bala alaihi wabalan alaihi menjadi malapetaka wabalan alaihi menjadi malapetaka atas mereka hatta di dunia sampai pun di dunia ini. Baik. Kemudian pada berikutnya dan diantara bala atau malapetaka yang besar yang membahayakan bagi mereka dengan harta dan keturunan mereka tersebut, dan diantara bala dan malapetaka yang besar yang mereka dapatkan dengan sebab harta dan keturunan mereka tersebut adalah anna qulubahum, bahwasanya hati mereka terus bergantung kepada harta, untuk mengejar harta dan keturunan, dan tidak lebih. Dan hati ya adalah itu wabah, dan diantara malapetaka atau bala yang mereka besar yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan, yaitu hati mereka terus bergantung padanya, tidak lebih dari itu. Nah, ya. Baik. Sehingga pada berikutnya, sehingga akhir ambisi mereka dan akhir cita-cita mereka adalah dendam. Sehingga akhir dari ambisi dan cita-cita mereka adalah itu apa? Harta dan keturunan. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam jiwa mereka bagian untuk akhirat. Sehingga tidak ada yang tersisa dalam hati mereka bagian dari akhirat. Kemudian faedah yang terakhir. Faedah yang terakhir, maka hukuman yang paling maka malapetaka yang paling berat mereka akan rasakan adalah jiwa mereka akan keluar dari dunia ini, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman yang paling berat mereka akan dapatkan di dunia ini adalah keluar jiwa mereka dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hukuman yang paling keras, paling sakit dan paling menyesalkan bagi mereka selama-lamanya. Selesai. Berapa ini? 10. Ya. Nah, jadi hartanya orang munafik, anak keturunan munafik, tidak perlu kita irit yang baik. Ya. Nah, sudah itu penjelasannya. Cukup sudah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.